yang meninggalkan sholat, maka termasuk kepada orang-orang yang kafir. Apabila orang telah meninggalkan sholat, maka tidak termasuklah dia kepada saudara kita seiman. Maka oleh sebab itu sama-sama kita melihat kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan penjelasan hadis tentang halalnya atau terpeliharanya seorang muslim atau terpeliharanya jiwa seorang muslim apabila dia telah mengatakan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan halal darah seorang muslim itu apabila dia melakukan yang pertama zina. Zina boleh seseorang ini dibunuh kalau dia melakukan perbuatan zina, yaitu menerima hukuman rajam. Yang kedua adalah hukuman qisas. Apabila seorang muslim membunuh saudaranya tanpa yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan, atau membunuh tanpa alasan yang syar'i, maka si pembunuh ini halal darahnya juga untuk dibunuh. Ini disebut dalam Islam dengan hukum qisas. Maka ijma ulama menyepakati siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dijatuhi hukuman qisas, yaitu hukum bunuh. Dan kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa. Ini yang disebut dengan hukum qisas. Maka bagi siapa yang membunuh, maka hukumannya juga membunuh, juga dibunuh. Maka dengan hukum qisas ini diharapkan memberikan efek jera kepada si pelaku dan menimbulkan rasa aman dalam menjalani kehidupan. Maka firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dan di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Maka hukuman qisas ini berlaku bagi atau berlaku kepada seorang mukallaf atau orang yang telah dibebani kewajiban, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah. Maka hukuman mati bagi pelaku yang telah membunuh seseorang tanpa alasan yang syar'i. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazam, laki-laki dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang wanita. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa Nabi
menjatuhkan hukuman mati kepada seorang laki-laki Yahudi karena membunuh seorang budak wanitanya. Pelaksanaan hukuman qisas ini tidak bisa ditawar kecuali jika para wali dari orang yang terbunuh itu memaafkan si pembunuhnya. Maka para ulama juga bersepakat terhadap wajibnya qisas ini jika pembunuh dan yang dibunuh sama-sama kafir, namun mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jamaah subuh rahimakumullah. Maka orang yang dibunuh kafir ghairu harbi yang tidak boleh diperangi, seperti kafir zimmi dan muslimin, sedang ia membunuh adalah seorang muslim, maka menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib dijatuhi hukuman qisas, sebagaimana yang dilakukan dari keumuman ayat jiwa dibalas dengan jiwa, juga keumuman hadis yang telah kita bacakan, jiwa dibalas juga dengan jiwa. Maka dari hal ini, dari pengetahuan keumuman kita adalah maka larangan membunuh sangatlah dilarang jikalau tidak ada alasan yang syar'i. Kemudian mazhab yang lain menurut Syafi'i dan Hambali, Maliki berpendapat bahwa seorang muslim tidak diqisas karena membunuh seorang yang kafir, dan diperkuat pendapat ini mereka menggunakan dalil hadis seorang muslim tidak dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang kafir dalam hadis Al-Bukhari. Nah, inilah keterangan tentang hukum qisas yang dijelaskan dalam buku ini, dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah halalnya jiwa seorang itu apabila lafaz hadisnya adalah wattariku lid-dini mufariku lil jamaah, yaitu orang yang keluar dari agamanya atau orang yang murtad. Para ulama sepakat jika ada seorang laki-laki yang murtad lalu bersekukuh dengan kekafirannya itu dan tidak mau kembali masuk Islam, maka ia dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan keluar dari agamanya. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan ashab sunan atau para pemilik sunan. Namun para ulama berpendapat seputar wanita yang murtad, maka untuk wanita yang murtad tidaklah dibunuh seperti mereka yang tertawan dalam peperangan. Maka yang wajib dibunuh apabila seorang laki-laki yang murtad. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa ia tidak dibunuh, cukup dipenjarakan hingga ia kembali masuk Islam atau mati di dalam penjara. Mereka ini menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dalam peperangan. Larangan ini bersifat umum. Tidak ada perbedaan antara orang kafir semenjak awal dengan orang yang kafir karena murtad. Maka
dalam hadis ini menghalalkan darah apabila seorang Islam keluar dari agamanya. Dan bagaimana dengan meninggalkan sholat? Para ulama sepakat pula bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ingkar, maka ia telah murtad dan dijatuhi hukuman mati. Adapun jika ia meninggalkan karena malas dan masih mengakui bahwa sholat hukumnya wajib, maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang seperti ini harus dimintai untuk bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka ia dihukum mati sebagai mana hukuman pelanggaran dan bukan karena hukuman murtadnya. Kemudian Imam Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa orang seperti ini dijatuhi hukuman mati karena telah kafir. Dan sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat ini dipenjarakan hingga ia mau sholat atau mati di dalam penjara. Maka di dalam dalilnya dalam surah Rum, dan tegakkanlah sholat dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Dalam firman yang lain juga mengatakan dalam surah Taubah, jika mereka taubat dan mendirikan sholat serta mau menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Nah, inilah pendapat tentang penjelasan tentang murtad dan orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka memang besar pengaruhnya terhadap seorang muslim yang meninggalkan kewajiban seperti sholat ini, karena sholat inilah pembeda antara kita dengan orang kafir. Dalam hadis lain dikatakan. Maka oleh sebab itu nah ini mungkin ini yang sebagai dasar yang meninggalkan sholat, maka termasuk kepada orang-orang yang kafir. Apabila orang telah meninggalkan sholat, maka tidak termasuklah dia kepada saudara kita seiman. Maka oleh sebab itu sama-sama kita melihat kalau ada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang terdekat, mari sama-sama kita menasihati untuk dia bisa menegakkan sholat, mengerjakan sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Dan inilah satu prinsip, contoh kewajiban bagi seorang Islam yang beriman kepada Allah untuk menunaikan sholatnya. Inilah penjelasan dalam buku ini tentang hadis Arba'in yang ke-14 ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita sebagai pengetahuan bagi kita untuk kita ketahui dalam hadis Arba'in ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.